Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sampai pagi hari ini Allah berikan kekuatan iman, kesehatan kepada kita semua, sehingga bisa melangsungkan acara akad pagi yang rutin, walaupun untuk sementara ini masih lewat online. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara dimanapun juga yang mengikuti acara akad pagi ini, pagi ini saya angkat tema cara iktidal. Ini masih berkaitan dengan sholat, karena kemarin sholat jamaah ke-8, sekarang ganti lagi cara iktidal. Nah, kita jumpai dalam iktidal itu bermacam-macam cara. Kalau sudah mengikuti sejak tadi awal dibaca brosur ini, saya rasa bisa memahami. Tapi untuk memulai inilah, boleh ya tolong dibacakan lagi tentang ya, permulaan tentang iktidal. Ini ada dua pendapat. Tapi apa yang dimaksud iktidal, dibaca ulang dari depan. Cara iktidal. Pengertian. Iktidal adalah posisi di mana setelah selesai rukuk kita bangkit dari rukuk dengan mengangkat dua tangan hingga sejajar dengan dua bahu atau telinga sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian disusul dengan membaca Rabbana walakal hamdu atau bacaan iktidal yang lain, sehingga berdiri tegak dan setiap tulang kembali ke tempatnya. Bagaimanakah cara iktidal yang benar? Ulama berbeda pendapat tentang cara iktidal. Apakah tangan kembali bersedekap sebagaimana sebelum rukuk, atau tangan dilepas sebagaimana sebelum sholat? Ya, perhatikan ini. Jadi iktidal itu bangkit dari rukuk dengan mengucap Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu atau Subhana Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, dan bacaan yang lain. Nah, setelah itu sering kita lihat ya, setelah membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, ada yang melaksanakan tangan kembali sedekap lagi. Tapi ada yang setelah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, tangan tidak sedekap lagi, bab nanti terus dilangsungkan rukuk, dilakukan sujud bukan rukuk. Wong iktidal itu bangkit dari rukuk, maka setelah itu dengan sujud. Nah, ternyata dalam hal ini ulama pun beda pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu suatu hal yang wajar, bukan dari sekarang saja, sejak zaman dulu sudah begitu. Tapi yang penting dari pendapat itu ya, mana tadi ditunjukkan mana di antara pendapat itu yang paling kuat dasarnya. Nah, kita tidak asal pendapat sudah ikuti salah satu pendapat, tidak memilih di antara pendapat itu mana yang paling kuat dasarnya. Nah, itulah. Nah, coba dibaca lagi, terus dilanjutkan. Pendapat pertama, orang yang sholat setelah bangkit dari rukuk lalu iktidal, tangan harus bersedekap sebagaimana keadaan sebelum rukuk. Mereka mengetengahkan alasan sebagai berikut. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam sholat,
beliau menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Hadis riwayat Nasai juz 2 halaman 125. Itu maksudnya setelah takbiratul ihram orang itu berdiri dengan cakap setelah takbiratul ihram. Nah, di situ dijelaskan cara sedekap pun diatur. Ya. Diatur sedekapnya, yaitu tangan kanan di atas tangan kiri. Bukan tangan kanan di bawah tangan kiri, tapi tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di dadanya. Nanti hadis-hadis itu akan menyebut begitu. Itu menyebutkan kapan bersedekap tangan kanan di atas tangan kiri ketika selesai takbiratul ihram. Yang salah takbiratul ihram terus berdiri. Nah, cara berdiri dengan sedekap. Cara sedekapnya tangan kanan di atas tangan kiri, ya, diletakkan pada dadanya. Ya, terus An Wa'il bin Hujrin qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fawadu'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dadanya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. An Sahli bin Sa'din qala kana an-nasu yu'maruna ayyadha'a ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fis shalah. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, adalah orang-orang para sahabat diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang agar meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 180. Ya, terus dilanjutkan saja bawah itu. Dari hadis terus. Dari hadis sahih ini ada petunjuk disyariatkannya bagi orang yang sholat supaya meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya ketika berdiri, baik sebelum rukuk maupun sesudahnya. Karena Sahal bin Sa'ad mengkhabarkan bahwa orang-orang yakni para sahabat diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang agar meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dalam sholat. Dan telah dimengerti bahwasanya hadis menjelaskan agar orang yang sholat dalam keadaan rukuk, ia meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Dalam keadaan sujud, ia meletakkan kedua telapak tangannya pada bumi tempat sujud sejajar dengan kedua bahunya atau telinganya. Dalam keadaan duduk di antara dua sujud dan dalam tasyahud, ia meletakkan tangannya pada kedua paha dan lututnya. Semuanya itu dengan dalil masing-masing secara terperinci. Dengan demikian, dapatlah dimengerti bahwasanya maksud dalam hadis riwayat Sahal bin Sa'ad dan Wa'il bin Hujr itu adalah disyariatkan bagi orang yang sholat ketika berdiri dalam sholat agar meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya bersedekap. Sama saja, baik ketika berdiri sebelum rukuk maupun sesudahnya. Karena tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membedakan antara keduanya. Oleh karena itu, barang siapa membedakan keduanya, haruslah ia tunjukkan dalilnya. Jadi, maksud perintah bersedekap dalam sholat itu yang mestinya tetap dikerjakan selama di dalam sholat, ternyata ditujukan hanya ketika berdiri saja. Pemalingan ini karena adanya dalil lain, yaitu dalil perincian tentang meletakkan telapak tangan ketika rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud. Dengan demikian, maksud disyariatkannya bersedekap dalam sholat pada hadis Bukhari dan lainnya itu
adalah tidak dari awal sampai akhir harus bersedekap, tetapi ditujukan hanya pada waktu berdiri saja, sebagaimana riwayat Nasai di atas. Orang yang sholatnya mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti bersedekap. Ia tidak akan melepaskan sedekap kecuali untuk mengerjakan dalil yang khusus. Pengertian berdiri dalam sholat ini umum, meliputi berdiri sebelum dan sesudah ruku. Keumuman ini tetap terpakai selama tidak ada yang mengkhususkannya. Mereka yang tidak mau melakukan tanpa memiliki alasan berarti tidak mencontoh sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berdiri dalam sholat ada dua macam, yaitu sebelum dan sesudah ruku. Ya, jadi menurut pendapat ini, setelah orang takbiratul ihram, kemudian bersedekap, sudah seterusnya ya, ruku, i'tidal. Lah setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, sedekap lagi. Sedekap lagi. Sampai menjelang ruku, menjelang sujud ya. Sujud. Ada aturan sendiri ketika sujud, letakkan dua telapak tangan di lututnya. Ya, ketika sujud. Ketika ruku ya, kemudian sujud meletakkan 7 anggota badan tadi. Nah, singkatnya, ketika berdiri baik sebelum ruku atau sesudah ruku, karena dalam posisi berdiri, maka menurut pendapat pertama ini, orang yang mengikuti sholatnya Nabi ya, ketika bangkit dari ruku setelah i'tidal tadi, setelah membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, tangan harus sedekap lagi berdasarkan hadis-hadis yang dikemukakan tadi. Nah, kalau tidak seperti itu, pendapat pertama tadi mengatakan berarti tidak mencontoh cara sholatnya Nabi. Jadi mereka beranggapan Nabi itu setelah sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, tangannya sedekap lagi. Jadi kesimpulannya menurut pendapat pertama ini, orang sholat itu ketika berdiri tangannya harus sedekap dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika berdiri. Nah, berdiri itu baik berdiri sebelum ruku atau berdiri setelah ruku, maka harus selalu sedekap tadi. Ini pendapat yang pertama. Langsung pendapat yang kedua, karena ini akan membahas perbedaan pendapat tadi. Pendapat yang kedua, halaman 5 itu. Pendapat kedua, orang yang sholat setelah bangkit dari ruku lalu i'tidal, tangan dilepas sebagaimana sebelum sholat. Nah, ini tangan dilepas. Kalau tadi setelah i'tidal sedekap lagi. Pendapat pertama dengan dalil hadis itu tadi. Nah, pendapat yang kedua, setelah i'tidal ya, tangan dilepas, tidak sedekap lagi. Masing-masing mengemukakan dalil, coba dibaca di dalilnya. Alasannya sebagai berikut. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam sholat, beliau menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Hadis riwayat Nasai juz 2 halaman 125. Sama ya, tadi yang dibukan yang pertama juga mengemukakan hadis ini. Asalnya sama terus. An Sahli bin Sa'din qala kana an-nasu yu'maruna ay yadha'a rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fi shalat. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, adalah orang-orang para sahabat diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang agar meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 180. Ya,
Oh, terus An Abdillah bin Mas'udin qala Marabiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana wadi'un yadil yusra 'alal yumna fa akhadha bi yadil yumna fa wada'aha 'alal yusra. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku ketika aku sedang sholat dengan meletakkan tangan kiri pada tangan kanan. Maka beliau memegang tanganku yang kanan, lalu meletakkannya pada tanganku yang kiri. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 266 nomor 811. Nah, itu jelaskan. Ada sahabat ketika bersedekap, tangan kanannya di bawah tangan kirinya. Nah, ketika Nabi melihat itu langsung dipegang Nabi, tangannya yang tadi di tangan kanan di bawah tangan kiri, kemudian diletakkan Nabi, dibetulkan cara sedekap, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Dengan kata lain, tangan kanan di atas tangan kirinya. Tidak ada bedanya dengan yang di depan. Dalil yang dipakai tidak ada bedanya. Terus An Qabisah bin Hulabin an abihi qala Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu qala yada'u hadhihi ala sadrihi wa safa yahyal yumna ala yusra fauqal mifsal. Dari Qabisah bin Hulab, dari bapaknya, ia berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling selesai sholat dari sebelah kanan dan dari sebelah kirinya. Dan aku melihatnya beliau meletakkan ini pada dadanya. Yahya perawi hadis menerangkan, yaitu beliau meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya di pergelangan. Hadis riwayat Ahmad juz 8. Nah, terus itu cara bersedekap tadi. Terus An Wa'il bin Hujrin qala Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dada beliau. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah juz 1 halaman 243 nomor 479. ya, itu sama. Terus Antawusin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra thumma yasuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis salat. Dari Tawus, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang kanan pada tangannya yang kiri, kemudian beliau memegangnya erat-erat di dadanya ketika sholat. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1. ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan pada dadanya. Tangan kanannya letakkan di atas tangan kiri sambil memegangnya, bukan diletakkan begitu tapi sambil memegang. Tangan kanan memegang tangan kiri, dipegang erat-erat. Jadi tidak sekedar begini terus diletakkan begini, tidak, memegang erat-erat. Tangan kanannya memegang. Itu cara bersedekap. Terus tidak ada bedanya dengan yang di depan tadi, hadis-hadisnya. Terus An Wa'il bin Hujrin qala qultu la angdurunna ila salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanadhartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata bi udunaihi thumma wada'a yadahul yumna ala kaffihil yusra wa rusghi was-sa'idi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku berkata, sesungguhnya aku ingin melihat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sholat. Maka saya melihat beliau, maka beliau berdiri, lalu beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan beliau sehingga sejajar dengan daun telinga. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada telapak tangan kirinya dan pergelangan tangannya dan lengannya. Hadis riwayat Nasai juz 2. sama. Terus
Hadis-hadis yang menerangkan tentang bersedekap pada saat berdiri dalam sholat itu adalah pernyataan umum. Tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu setelah takbiratul ihram sampai sebelum rukuk. Hadis berikut ini menunjukkan kekhususan itu. Nah, sekarang ini letak perbedaannya ya, terus. An Wa'il bin Hujrin annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi khina dakhala fis sholati kabbara wa safa hammamun khiyala udunaihi thumma iltahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala yusra falamma arada ayyarka'a akhraja yadayhi minat thawbi thumma rafa'ahuma thumma kabara faraqa'a falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina kaffaihi. Dari Wa'il bin Hujr, sesungguhnya ia melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan bertakbir pada waktu memulai sholat. Hammam perawi hadis menerangkan beliau mengangkat tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Kemudian beliau berselimut dengan pakaiannya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya bersedekap. Ketika beliau akan rukuk, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya. Kemudian mengangkat keduanya. Kemudian bertakbir dan rukuk. Lalu ketika beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya, dan ketika sujud, beliau sujud di antara dua tapak tangannya. Hadis riwayat Muslim juz 1. Di dalam hadis ini jelas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya bersedekap itu beliau lakukan setelah takbiratul ihram sampai akan rukuk. Nah, ini perhatikan ya. Di dalam hadis ini jelas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, dengan kata lain bersedekap, itu beliau lakukan setelah takbiratul ihram sampai akan rukuk. Dilakukan setelah takbiratul ihram, mulai salat itu sampai akan rukuk. Jadi takbiratul ihram terus bersedekap, setelah sedekapnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tadi diterangkan dengan memegang erat-erat tadi. Ya, itu hanya setelah takbiratul ihram sampai akan rukuk. Dan setelah rukuk tidak ada keterangan beliau kembali bersedekap. Setelah rukuk tidak ada keterangan beliau bersedekap. Setelah rukuk Alhamdulillah liman hamidah kan terus sujud. Tidak ada keterangan harus sedekap. Terus jadi orang yang sholat ketika i'tidal tangannya tidak bersedekap, tetapi dilepas. Karena tidak ada hadis yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersedekap ketika i'tidal. Sedangkan dalam hal ibadah kita hanya sekedar mengikut kepada contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Penjelasan: kami sependapat dengan pendapat kedua dengan alasan sebagaimana yang telah diketengahkan di atas, dengan tambahan keterangan sebagai berikut. Hadis riwayat Ahmad yang pertama pada tambahan yang dipakai alasan pendapat pertama, kalau dipotong seperti itu maka seolah-olah benar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah bangkit dari rukuk kemudian beliau bersedekap. Padahal tidak demikian. Tetapi di situ Wa'il bin Hujr setelah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu dia menerangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari takbiratul ihram sampai at-tahiyat. Hadis tersebut lengkapnya sebagai berikut. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi khidha'a udunaihi thumma hina raka'a
Thumma hina qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fis shalat falamma jalasa halaqa bil wusta wal ibhami wa asyara bis sababati wa wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna wa wada'a yaduhul yusra ala fakhidil yusra. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Nabi SAW sholat. Ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan daun telinganya. Berangkat dari awal. Pertama takbir. Ketika bertakbir, maksudnya takbiratul ihram, Nabi mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan daun telinganya. Itu takbir Allahu Akbar, itu mengangkat tangan sampai sejajar daun telinganya. Dua tangan tadi sejajar dengan dua daun telinga. Terus kemudian ketika akan rukuk, kemudian ketika mengucap sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Nah. Terus dan aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya di dalam sholat. Lalu ketika beliau duduk atahiyat, beliau melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari dan berisyarat dengan menjulurkan jari telunjuknya. Dan beliau meletakkan tangan kanannya pada paha yang kanan dan meletakkan tangan kirinya pada paha yang kiri. Hadis riwayat Ahmad juz 6. Dalam hadis ini, Wa'il bin Hujr menerangkan bahwa Nabi SAW bersedekap di dalam sholat, tetapi tidak menerangkan bahwa beliau bersedekap ketika iktidal. Ya, Nabi menjelaskan takbiratul ihram ngangkat dua tangan sampai sejajar daun telinga. Ya, kemudian sedekap. Cara sedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, diletakkan di dadanya, dan pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri satu. Di hadis tadi dijelaskan memegang tangan kanan dengan tangan kiri dengan erat, tidak segera diletakkan saja, tapi dengan memegang. Setelah itu mau rukuk, ya, mau rukuk angkat tangan juga, sami Allah liman hamidah Rabbana alhamdu sejajar daun telinga lagi. Tadi itu tidak diterangkan. Setelah rukuk terus sedekap lagi tidak. Hanya Wa'il bin Hujr itu melihat, menerangkan bagaimana Nabi cara mengangkat tangan, bagaimana Nabi cara bersedekap, bagaimana cara Nabi rukuk, bagaimana sujud. Nah, sujud meletakkan 7 anggota tadi. Sampai beliau, ini dilihat oleh Wa'il bin Hujr tadi, ketika menjulurkan tangan jari telunjuknya, ibu jari ini ya digatukkan dengan jari tengah, jari kelingking menggenggam jari ibu jari digatukkan dengan jari tengah ini, nah digenggam begitu, baru jari telunjuk dijulurkan. Jadi cara duting itu pun ada aturannya, jari tengah diketemukan dengan ibu jari, kelingkingnya menggenggam, terus dijulurkan. Jadi tidak asal diletakkan ini paha, terus begini aja, tidak. Ini misalnya paha diletakkan di atas paha kanan, terus jari telunjuknya menjulur begini, tidak. Itu diterangkan. Jari tengah diketemukan ibu jari, kelingking menggenggam. Nah, enggak, ini menjulur begini. Kalau hanya meletakkan ini pada paha, terus ini jari telunjuk dan ditunjukkan, tidak seperti itu. Sampai detail. Ibu jari ditemukan jari tengah, jari kelingkingnya menggenggam. Nah, itu cara menunjukkan. Nah, setelah itu, ya, baru sampai di situ menjelaskan. Tidak ada keterangan setelah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sedekap lagi, itu nggak ada keterangan. Wa'il bin Hujr tadi hanya menerangkan cara Rasulullah melaksanakan sholat dari takbiratul ihram sampai menjulurkan jari telunjuk, seperti itu caranya. Tidak menerangkan
setelah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu sedekap lagi, itu tidak ada keterangan. Terus kalimat wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi itu artinya, dan aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Bukan kemudian aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Karena di situ kata wa artinya dan, bukan memakai kata-kata thumma yang artinya kemudian. Nah, ya. Ini yang perlu perbedaannya di sini. Kalimat wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi, itu artinya dan aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Bukan kemudian aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, ya. Karena itu di situ ada kalimat wa. Wa itu artinya dan aku melihat, ya, tangan kirinya, bukan memakai kata-kata suma yang artinya kemudian, ya. Kalau mau apa itu, setelah Nabi juga takbiratul ihram tadi sedekap, memegang tangan kirinya, tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau kemudian sedekap lagi mesti diterangkan summa, kemudian setelah itu bila tadi sedekap, ya. Tapi di situ diterangkan dan. Jadi Wa'il bin Hujr itu hanya menerangkan Nabi ketika sedekap begini, dan Wa'il bin Hujr, ya, ketika Nabi bersedekap itu tangan kanan di atas tangan kirinya, bukan menerangkan kemudian setelah itu, ya. Nabi kalau diartikan ditulis dengan summa berarti kemudian, kalau kemudian berarti betul setelah takbiratul ihram, setelah samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamd tadi, ya, kemudian meletakkan dua tangannya tadi, mesti kalimatnya kemudian. Ya, kemudian Nabi meletakkan lagi, ya, kedua apa itu tangan kanannya di atas tangan kirinya, mesti begitu. Kemudian, tapi di situ dan. Jadi dan itu menunjukkan Nabi ketika sholat keadaannya seperti itu. Ya, jadi ketika Nabi sholat itu, ya, mengangkat tangan sampai di daun telinga, ketika sedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, ya. Habis itu, nah ketika i'tidal ya begitu, ya. Terus Wa'il bin Hujr, ya, itu hanya menerangkan ketika Nabi bersedekap, ketika Nabi mengangkat tangan, ketika Nabi menjulurkan jari. Itu diterangkan oleh Wa'il bin Hujr tadi seperti itu. Nah setelah itu Nabi Wa'il bin Hujr tidak menerangkan kemudian Nabi sedekap lagi, maka kalimat itu wa, pakai kalimat wa di sini artinya dan, bukan memakai kalimat summa yang artinya kemudian. Jadi maksud tadi Nabi bersedekap setelah takbiratul ihram sampai sebelum ruku, dan tidak bisa dipahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekap ketika i'tidal, tidak bisa dipahami. Karena wadi itu menerangkan yang dilihat Wa'il bin Hujr tadi, sholatnya, cara sedekapnya begitu, cara mengangkat tangan sampai setinggi daun telinga tadi seperti itu, meletakkan sedekap tangan kanan di atas tangan kiri, ditempatkan di dada, seperti itu yang jadi tidak menerangkan urut-urutannya. Yang dilihat Wa'il bin Hujr tidak menerangkan urut-urutannya, tapi melihat cara sedekap, cara takbir, cara menjulurkan jari telunjuknya tadi seperti itu. Maka di sini bedanya kalimat wa. Kalau itu wa itu artinya dan, bukan memakai kalimat summa. Kalau kalimat summa kemudian, nah jadi Wa'il bin Hujr setelah Nabi samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu kemudian sedekap lagi, jadi begitu. Tidak pakai kalimat summa.
Ya kemudian berarti bukan yang dilihat Wa'il bin Hujr bukan urut-urutannya tadi. Hanya caranya yang diperhatikan itu bukan urutan-urutan cara urutan-urutannya tadi, cara bersolat tadi, tapi yang diterangkan di itu bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara bersedekap, bagaimana cara menjulurkan jari. Di situ tidak menerangkan urut-urutannya. Ya, di situ tidak ada menerangkan. Kalau dengan urut-urutannya mesti setelah takbiratul ihram setelah kita tadi kemudian gitu kalau urut-urutannya. Kemudian bersedekap lagi, maka tidak menggunakan kemudian, yang digunakan itu menunjukkan ya Wa'il bin Hujr tadi hanya menerangkan sifat salatnya Nabi, bukan urut-urutannya tadi. Ya terus. Jadi maksud hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap setelah takbiratul ihram sampai sebelum ruku, dan tidak bisa dipahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap ketika i'tidal, dan tidak bisa pula dipahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap ketika i'tidal dan tidak bersedekap ketika membaca Al-Fatihah dan surat, dengan alasan penyebutan bersedekap itu sesudah penyebutan ruku. Sedangkan sebelum menyebutkan ruku malah tidak disebutkan tentang bersedekap. Ya, sebelum ruku malah akan sedekap kan. Ya, maka Nabi Wa'il bin Hujr tadi tidak menerangkan urut-urutan sholatnya, tapi yang diambil di situ cara Nabi bersedekap, cara Nabi mengangkat tangan ketika i'tidal, ketika takbir, cara Nabi meletakkan tangan sedekap tadi bagaimana, itu yang diperhatikan, bukan urut-urutannya. Ya. Bahkan tadi diterangkan setelah takbiratul ihram pun tidak menerangkan bersedekapnya, urut-urutannya tidak. Nah terus. Adapun hadis riwayat Ahmad yang kedua pada tambahan, itu pun maksudnya bukanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah rukuk lalu bersedekap, tetapi maksudnya di situ Wa'il bin Hujr menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat beliau meletakkan kedua telapak tangannya ketika sujud. Bahkan hadis itu sama sekali tidak menerangkan tentang bersedekap. Hadis tersebut lengkapnya sebagai berikut. Nah, ini diperhatikan, jadi tidak menyebutkan sedekapnya, hanya Wa'il bin Hujr itu menerangkan caranya, cara bersedekap ini, cara sujud begini tangannya, itu caranya, bukan urut-urutannya tadi. Terus An Wa'il al-Hadrami qala shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakabbara hina dakhala wa rafa'a yadayhi wa hina arada ayyarka'a rafa'a yadayhi wa hina rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi wa wada'a kaffaihi wa jafa wa farasha fahidahul yusra minal yumna wa asyara bi usbu'ihi sababah. Dari Wa'il al-Hadrami, ia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika memulai, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika akan rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, tidak pakai sedekap tadi, takbir ya Rasulullah SAW. Maka ketika memulai, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Tidak diteruskan sedekap, tidak. Ini hanya menerangkan ketika mulai sholat bertakbir, lah ketika bertakbir mengangkat kedua tangan sampai di daun telinganya. Ketika beliau mulai bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika akan rukuk, tidak setelah angkat dua tangannya terus sedekapnya tidak disebut, malah langsung ketika akan rukuk. Ketika akan rukuk beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Itu jadi Nabi Wa'il bin Hujr itu menerangkan cara Nabi takbir mengangkat tangan, cara Nabi takbir dengan i'tidal mengangkat tangan, cara-caranya diterangkan begitu. Terus
Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya ketika sujud dan merenggangkan tangannya dari lambungnya. Dan ketika at-tahiyat, beliau bertumpu pada pahanya yang kiri dan dari pahanya yang kanan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Terus Di dalam hadis ini bahkan sama sekali tidak menerangkan tentang bersedekap. Adapun arti wawado'a kafaihi itu artinya beliau meletakkan kedua telapak tangannya di waktu sujud. Mengartikan yang demikian ini sesuai dengan hadis di bawah ini. An Abi Humaydin As-Sa'idi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahul ardo nahayadaihi an jambaihi wa wada'a kafaihi hadwa mangkibaihi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila sujud beliau menekankan hidung dan dahinya ke bumi dan menjauhkan dua tangannya dari dua lambungnya dan meletakkan dua telapak tangannya sejajar dengan dua bahunya. Hadis menerangkan ketika Nabi sujud, meletakkan dahi dan hidung, kemudian kedua tangannya tidak dilekatkan di bahunya. Di itu tangannya dua sikunya dibuka begini, tidak dilepatkan pada badannya begitu, tidak. Begini itu menerangkan cara sujud. Cara takbir juga begitu, mengangkat tangan cara takbir. Malah tidak bicara sama sekali tentang sedekap ini. Dari depan tadi tidak bicara tentang sedekap tadi. Ya, terus Anil Bara'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Dari Al-Bara' ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu bersujud, maka letakkanlah dua telapak tanganmu dan angkatlah dua sikumu. Ya kan? Jadi perbedaan pendapat ini bukan baru sekarang. Itu baru tidak aja ada perbedaan pendapat yang seru kan? Sampai sekarang kita lihat ada orang yang Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu sedekap lagi. Ya, sedekap lagi. Nah, menurut brosur ini kalau kami mengikuti pendapat lebih cenderung, bukan mengikuti, lebih cenderung pendapat yang kedua dengan alasan-alasan tadi. Memang banyak hadis yang diterangkan Wa'il bin Hujur tadi tentang Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sifatnya umum, ya, umum. Tapi kalau tadi setelah takbiratul ihram kemudian sedekap lagi lah, itu di penerangan hadisnya yang menerangkan itu enggak ada. Bahkan sejak tadi Nabi tidak menerangkan urut-urutannya setelah ini sedekap. Hanya Wa'il bin Hujur itu menerangkan Nabi kalau meletakkan tangan, kalau bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, cara takbirnya mengangkat sampai dengan telinga. Nah, tadi ketika memulai sholat, ketika takbir lagi akan ruko, ya. Nah, setelah ruko tidak kemudian setelah ruko kemudian meletakkan tangan kanan di atas ini, tidak. Yang diterangkan itu bukan kemudian. Di situ menunjukkan bahwa Wa'il bin Hujur melihat Nabi ketika angkat tangan, ketika i'tidal membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, tidak menerangkan kemudian sedekap lagi, tidak. Nah, terus menerangkan ketika sujud. Nah, ketika sujud, ya, diterangkan di sini, ya, dua sikunya tidak boleh melekat pada lambungnya, tapi sikunya dibuka begitu, jadi tidak melekat begini, dibuka, sikunya dibuka, ya.
dan meletakkan dua telapak tangannya sejajar dengan daun telinganya. Nah, daun telinganya jadi di sebelah daun telinga, di sebelah dahinya dua telapak tangan tadi, sebelah kanan sebelah kiri dahinya. Jadi nggak ada keterangan sama sekali setelah takbiratul ihram kemudian Nabi sedekap lagi, ya tidak ada keterangan di malah tidak bicara masa sedekap, hanya meletakkan tangan sedekap itu ketika meletakkan tangan di atas tangan kiri, tidak diterangkan kapan itu, ya, diterangkannya di situ. Maka dari situlah dari pendapat-pendapat ini silahkan saja, itu pendapat yang pertama, alasannya semacam itu. Tapi menurut pendapat yang kedua, arti itu tidak tepat. Kalau dipotong begitu aja nggak tepat. Kalau dipotong seolah-olah hadis riwayat Ahmad tadi betul seperti itu, padahal tidak. Ya, itu ada kalimat wa dan suma. Mestinya kalau kalimat wa itu tidak menunjukkan kemudian, setelah ini kemudian, itu tidak. Ya, menunjukkan dan itu berarti menekankan bahwa yang diperhatikan Wa'il bin Hujur tadi, ya, tata cara sedekap, tata cara takbir, tata cara angkat tangan, tata cara menunjukkan dua jari telunjuk, lah itu bukan urut-urutan setelah sami Allahu liman hamidah kemudian. Nah, kalau pakai summa bisa diartikan kemudian. Jadi sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu kemudian. Nah, itu betul kalau pakai kemudian, tidak ada kemudian, hanya wa. Dan berarti tekanannya di situ Wa'il bin Hujur tidak menjelaskan setelah sami Allahu liman hamidah kemudian sedekap lagi, tidak. Tekanannya Wa'il bin Hujur hanya menerangkan bagaimana Nabi sedekap, bagaimana Nabi at-takbir, bagaimana Nabi i'tidal, cuma situ. Nah, jadi dapat ambil kesimpulan kita angkat tangan takbir itu di 4 tempat itu, waktu takbiratul ihram, waktu ruko, akan ruko itu ya, waktu bangkit dari ruko. Nah, terus satu hadis lagi yang di sini tidak disebutkan, waktu mengangkat berdiri masuk rakaat ketiga dari rakaat kedua setelah duduk at-tahiyat awal, itu mengangkat tangan lagi. Ini di sini tidak disebutkan. Tapi keterangannya tadi menunjukkan yang diterangkan Wa'il bin Hujur itu bagaimana cara Nabi bersedekah, bagaimana cara Nabi mengangkat tangan kita takbir, bagaimana cara sujud, bagaimana cara rukuk, sampai bagaimana menjulurkan dua jari telunjuknya. Nah, dari perbedaannya sedikit hanya terletak pada wa dan suma. Ternyata wa dan suma itu artinya sangat jauh. Kalau wa itu dan, suma itu kemudian. Kemudian itu menunjukkan bahwa setelah ini kemudian ini lah, gitu lah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti dibaca-baca ulang lagi di rumah. Namun demikian, kalau masih ada yang kurang jelas dari brosur ini, saya beri kesempatan untuk bisa bertanya langsung atau lewat WA atau SMS. Perlu kita kaji lagi. Jadi jangan sampai ada perbedaan sedekap tidak sedekap jadi permasalahan. Akhirnya seolah yang paling benar ini ndak, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada pertanyaan langsung atau lewat WA, silakan. Pertanyaan tertulis, Ustaz. Ya. Ketika menjadi makmum, bacaan Rabbana lakal hamdu dibaca ketika posisi sudah berdiri tegak atau ketika menuju berdiri tegak sambil membaca bacaan Rabbana walakal hamdu. Jadi ya, kalau menjadi makmum tidak usah membaca itu ya, yang kalau menjadi makmum tugasnya hanya si imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu. Ya dah. Jadi tidak dijelaskan kapan membaca. Ya tentunya ketika imam bangkit dari ruko, makmum terus bangkit. Nah, imam bangkit dari ruko itu sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Lah makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu, tidak usah membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Yang membaca sami Allahu liman hamidah tadi imamnya, makmumnya cukup
Rabbana walakal hamdu. Nah itu dibaca ketika berdiri apa? Ya jelas itu ketika berdiri kan, karena imam membaca Sami Allahu liman hamidah itu dalam keadaan sambil berdiri. Nah, iya yang namanya i'tidal dari bangkit dari ruku. Ya maka imamnya membaca Sami Allahu liman hamidah, makmumnya baru membaca Rabbana lakal hamdu. Berarti sudah berdiri itu. Ya. Karena imam membaca tadi sudah berdiri kan. Ambil berdiri, lah begitu selesai membaca Rabbana Sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca Rabbana walakal hamdu. Terus apa lagi? Dalam mencermati pembacaan brosur dimaksud tentang bersedekap pada saat berdiri dalam sholat, berarti bersedekap setelah takbiratul ihram, kemudian bersedekap kembali setelah ruku. Pertanyaan, apakah keduanya itu bisa dilakukan atau sesudah takbiratul ihram saja seperti yang diterangkan pada lanjutan brosur pagi hari ini? Iya, setelah takbiratul ihram saja kan. Nah, kalau setelah ruku' Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu tadi tidak ada keterangan terus berdiri lagi sedekap lagi, itu enggak ada. Wa'il bin Ujur tidak menerangkan begitu. Wa'il bin Ujur tadi hanya menerangkan sifat sholat Nabi ketika takbiratul ihram sambil ucap takbir kan, angkat tangan sampai di sejajar dengan daun telinga. Itu ketika Sami Allahu liman hamidah angkat tangan sampai sejajar daun telinga. Nah itu. Adapun ketika sedekap ya, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya, tangan kanan memegang erat-erat pada tangan kirinya. Dari situ, nah, tidak ada keterangan setelah i'tidal terus sedekap lagi, itu nggak ada keterangan hadis yang menerangkan begitu, nggak ada. Gitu ya. Namun kalau saudara mengikuti pendapat yang pertama seperti itu silahkan, ya. Ini ada meyakini begitu, tapi di sini sudah diterangkan kalau kami mengikuti pendapat yang kedua. Alasannya apa? Ya, seperti yang dikemukakan tadi. Karena Wa'il bin Ujur itu tidak menerangkan urut-urutan Nabi setelah takbiratul ihram sedekap lagi, itu enggak ada. Yang dikatakan Wa'il bin Ujur bukan urut-urutan setelah takbiratul ihram sedekap lagi, tidak. Tapi setelah takbiratul ihram sujud kan. Nah, ketika sujud meletakkan tangannya, ya, dua tangan tadi di antara terletak pada sebelah dahinya sejajar dengan daun telinganya. Tidak menerangkan setelah itu sedekap lagi, nggak ada keterangan di situ. Apa lagi? Ustadz, apakah berarti boleh tangan sehabis rukuk bersedekap? Bagaimana? Apakah berarti tangan sehabis rukuk bersedekap? Ya pendapat pertama tadi habis rukuk bersedekap. Tapi menurut pendapat yang kedua tidak bersedekap, karena tidak ada keterangan yang menerangkan setelah rukuk tangan sedekap lagi, itu tidak ada. Hadis yang menerangkan begitu nggak ada. Nggak ada. Yang diterangkan Wa'il bin Ujur bukan menerangkan setelah rukuk kemudian sedekap lagi, tidak. Hanya setelah rukuk tadi terus sujud. Nah ketika sujud ya, meletakkan dua anggota tadi, kedua tangan diletakkan sejajar dengan daun telinga tadi. Itu tadi tidak menerangkan setelah rukuk suruh sedekap lagi, tidak. Maka dalam brosur ini ada dua pendapat. Ada yang menerangkan setelah rukuk i'tidal Sami Allahu liman hamidah terus sedekap lagi. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua tidak, karena dalam hadis itu tidak menerangkan sedekap lagi setelah i'tidal. Ya. Jadi i'tidal apa sedekap itu hanya setelah takbiratul ihram sampai menjelang rukuk tadi. Setelah rukuk sudah. Nah, rukuk nggak ada sedekap lagi. Kecuali nanti kalau berdiri masuk rakaat kedua atau ketiga, itu berdiri sedekap lagi.
Setelah takbiratul ihram keterangan harus sedekap lagi. Hadisnya tidak ada seperti itu. Hanya pemahaman yang berbeda. Pemahamannya tadi letak perbedaannya karena ada kalimat wa dan kalimat dan, kalimat suma. Kalau kalimat tambah berarti dan. Kalau dan berarti Wa'il bin Hujr itu menerangkan Nabi, sifat salat Nabi ketika sedekap begini, ketika takbir begini, mengangkat tangan begini. Ya. Nah kalau pakai kalimat summa kemudian, setelah takbiratul ihram kemudian, Nabi sedekap lagi itu ada mesti kalimatnya summa kemudian setelah takbiratul ihram kemudian sedekap lagi. Lah yang menerangkan begitu enggak ada. Hadisnya menerangkan setelah takbiratul ihram sedekap lagi tidak ada. Makanya ada dua pendapat, ya, wallahu alam. Masing-masing mengemukakan alasan. Nah, menurut pendapat kami, ya, yang paling kuat pendapat yang tidak sedekap lagi tadi, karena menerangkan Wa'il bin Hujr itu tidak menerangkan urut-urutan setelah takbiratul ihram kemudian sedekap. Wa'il bin Hujr hanya menerangkan sifat salat Nabi ketika angkat tangan, ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud diserangkan di situ. Apalagi? Bagaimana bila jamaah dalam sholatnya waktu atahiyat awal maupun akhir, waktu menjulurkan ibu jarinya, keempat jarinya yang lain tidak mengepal, antara jari tengah dan ibu jari tidak dilingkarkan. Yang demikian itu apa benar Ustadz? Atau mohon penjelasannya. Baca lagi itu. Tadi baca hadisnya tadi. Menggabungkan ibu jari dengan jari tengah gitu lah. Halaman 9. An Wa'il bin Hujrin qala. Perhatikan ini ya, halaman 9 ya. An Wa'il bin Hujrin qala. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi khida'a udunaihi thumma hina raka'a thumma hina qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fis shalat falamma jalasa halaqa bil wusta wal ibhami wa isyara bis sababati wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhil yusra. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, ini sifat salat Nabi. Wa'il bin Hujr menerangkan ketika bertakbir Nabi mengangkat kedua tangannya, terus sehingga sejajar dengan daun telinganya. Mengangkat dua tangan sampai di mana? Sejajar dengan daun telinganya. Terus kemudian ketika akan ruku, kemudian ketika mengucap Sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, ada loh. Jadi takbir mulai sholat angkat dua tangan. Ketika akan ruku, angkat dua tangan. Mengangkat dua tangan sampai di mana? Sampai sejajar daun telinga. Itu sifat salat Nabi seperti itu. Ketika Sami Allahu liman hamidah, i'tidal juga mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya sampai sejajar daun telinganya. Terus? Dan aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya di dalam sholat. Nah, itu bertakap tadi di dalam sholat. Nah, terus? Lalu ketika beliau duduk atahiyat. Nah, ini yang kamu tanyakan ini, perhatikan. Ya. Beliau melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari. Nah, beliau melingkarkan jari tengahnya dilingkar begini dengan ibu jari. Dan kita kayak gini. Jari tengah kalau ibu jari begini. Nah, jari tengah digadokkan ibu jari bentuk lingkaran. Nah, lingkaran kan bundar gini lah, lingkaran. Terus? Dan berisyarat dengan menjulurkan jari telunjuknya. Bisa dengan jari telunjuknya. Terus? Dan beliau meletakkan tangan kanannya pada paha yang kanan
dan meletakkan tangan kirinya pada paha yang kiri. Nah, letakkan di paha kanan, tangan kanannya. Tangan kiri diletakkan di mana? Di paha yang kiri. Ya, terus sudah. Sudah. Cara dengan menjulurkan telunjuknya dari tangan kanan diletakkan di paha kanan, tangan kiri tangan paha kiri, jari tengah dengan ibu jari dilingkarkan begini. Nah, lingkarkan begini. Terus diulurkan dari telunjuknya. Maka kalau pertanyaan saudara tadi, bagaimana pertanyaan tadi? Apakah jika jari telunjuk dan ibu jari tidak dilingkarkan itu boleh, Ustaz? Ya, dan 3 jari yang lain itu cuman menepak aja. Mengapa kamu tanya apa boleh? Wong sudah ditunjukkan Nabi begitu kok. Bagaimana saya mengatakan boleh? Ya keikuti aja apa yang diterangkan Nabi. Ibu jari dilingkarkan dengan jari tengah. Udah. Ya. Aja terus kalau tidak dilingkarkan boleh apa tidak? Nabi contohnya seperti itu kok. Kalau saya membolehkan, apa gunanya kita mengikuti sholat seperti sholatnya Nabi? Maka sholatnya Nabi nanti akan tanya bagaimana kalau takbir Nabi mengangkat tangan sampai sejajar daun telinga. Kamu nanti tanya bagaimana kalau tidak sejajar dengan daun telinga, angkat tangan begini saja atau mungkin lebih begitu lah. Kami nggak bisa menjawab begitu. Yang jelas kalau Nabi mengangkat tangan di waktu takbir, Allah Akbar sejajar dengan daun telinga. Kalau lebih tinggi bagaimana? Kalau kurang bagaimana? Lah jangan tanyakan saja kalau Nabi mengangkat tangan waktu takbir seberapa bagaimana? Lah itu ikuti dah. Kalau sudah dicontohkan Nabi, diikuti apa yang contohkan Nabi. Apa yang dicontohkan Nabi sudah jelas, jangan membuat cara sendiri. Ya. Kalau membuat cara sendiri yang tidak dicontohkan Nabi berarti merasa yang dicontohkan Nabi itu kurang baik, lebih baik buatannya sendiri kan begitu kan? Seperti tadi kalau Nabi mencontohkan menjulurkan tangan tadi ibu jari dilingkarkan dengan jari tengah, dilingkarkan begini. Ya sudah, jangan membuat orang dilingkarkan boleh apa tidak. Nah mengikuti contoh Nabi dilingkarkan begitu. Sudah, kami tidak akan menjawab itu boleh apa tidak. Mengikuti aja apa yang dicontohkan Nabi mesti benernya. Yang dicontohkan Nabi aja sudah jelas, kenapa kamu membuat cara yang lain, gitu kan? Sedang Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku salat. Nabi dilihat oleh Wa'il bin Hujr tadi ketika menjulurkan jari telunjuknya, jari tengahnya dibuat lingkaran dengan ibu jari, buat lingkaran. Nah, gitu. Apalagi? Jika bangkit dari rukuk hendak iktidal, apakah tangan dahulu yang diangkat atau takbir terlebih dahulu baru mengangkat tangan? Angkat tangan tadi sambil membaca takbir gitu loh. Jadi kalau takbir baru mengangkat tangan atau angkat tangan baru takbir, ya. Ketika Sami Allahu liman hamidah itu sambil mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar sambil mengangkat tangan gitu. Ora kok ngadeg terus meneng wae setelah cakep baru Allahu Akbar, enggak. Di situ kan ya, coba dibaca dari awal aja. Kayak Nabi ya. Dan itu yang di depan loh. Ketika Nabi sholat tadi loh. Hadis halaman 8. An Wa'il bin Hujrin annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fis sholati kabbara wa safa hamamun hiyala udunaihi thumma iltahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala yusra falamma arada ayyarka'a ahraja yadayhi minat thawbi thumma rafa'ahuma thumma kabbara faraka'a falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina kaffaihi. Dari Wa'il bin Hujr. Nah ini perhatikan ini. Sesungguhnya ia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan bertakbir pada waktu memulai sholat. Nah, karena
mengangkat dua tangannya dan bertakbir. Ya, bukan mengangkat dua tangannya kemudian bertakbir, bukan, dan bertakbir. Jadi mengangkat tangan dengan bertakbir, Allahu Akbar, begitu. Bukan angkat tangan kemudian setelah berangkat tangan baru kemudian takbir, tidak. Diterangkan di situ Nabi, ya, di situ diterangkan rafa'ayatehi hina dakhala fis shalat. Ya, mengangkat tangan ketika mengangkat tangan itu, ya, di sini diterangkan dakhala fis shalat, ketika masuk dalam sholat. Ya, jadi angkat tangan dan bertakbir, Allahu Akbar, begitu. Jadi orang kok baru Allahu Akbar tangannya ngangkatnya terus cakep lagi Allahu Akbar, tidak. Nah, ketika mengangkat tangan tadilah dan bertakbir Allahu Akbar. Ya, tidak. Tanya saudara, apalagi? Pada brosur sholat jamaah yang kedua dijelaskan bahwa untuk memilih imam diutamakan yang terpandai. Bagaimana kalau imam dibuat jadwalnya di suatu masjid, padahal kemampuan imam tersebut berbeda-beda? Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Ya, mungkin dibuat jadwal itu mungkin imam satu dengan yang lain, ya. Ini ada, mestinya imam masjid satu, tapi enggak, wah kalau saya 5 waktu sholat mengimami terus saya enggak bisa. Ya, misalnya mungkin saya hanya sholat isya, mungkin sholat isya enggak bisa, mungkin sholat isya baru pulang kerja, ya, apalagi kalau rumahnya di Jakarta sana, berangkat kerja tuh ibaratnya ya enggak pernah melihat matahari terbit, ya, dan tidak melihat matahari terbenam. Dari berangkat sebelum subuh, nanti pulangnya, ya, sudah maghrib selesai. Nah, kalau itu jadikan imam rawatib 5 waktu sholat kan tidak mungkin. Nah, menurut dijadwal, saya bisanya hanya sholat zuhur dan asar. Mungkin oh ya saya sholat subuh saya bisa, oh sholat isya saja saya bisa, makanya bisa begitu. Kalau ditetapkan satu, ya biasanya nggak bisa. Nah, ya kalau begitu tidak masalah. Tentunya yang dijadwal itu di antara makmum tadi, kalau memang dijadwal tadi imam itu yang sudah dipilih di antara jadwal imam yang mengimami sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu sudah disesuaikan dengan kesanggupan mereka. Nah, memang yang tepat seperti itu. Seperti Masjid Istiqlal itu imamnya kan Profesor itu Arkanuddin Nazaruddin Umar, itu sholat 5 waktu beliau. Nah, kalau memang nanti ada keperluan tidak bisa mengimami, ada wakilnya. Nah, untuk menunjuk wakil-wakil tadi tentunya sudah dipilihkan gitu lah. Kalau masjid yang diatur betul dipilih, oh imam ini kan yang bisa, Anda bisa gantinya nanti ini kan, ini sudah ada. Nah, kalau masjid di kampung kan tidak. Di kampung sapa sing ngandang ya kadang-kala ya jadi kampung itu kadang-kala ya jadi imam, jadi muadzin, ya. Dah yang adzan, yang qomat, yang imam ya itu. Malah era benar kadang-kala ya jadi imam, ya. Jadi muadzin manggil adzan maupun qomat, jadi makmum sisan. Ya itulah kalau memang masjid yang diatur dengan baik, walaupun dijadwal tadi mestinya sudah dipilih di antara yang calon menjadi imam itu aqrahum, yang paling mengerti di situ tentang agama. Apalagi kalau imam membaca Allahu Akbar dalam setiap gerakan, apakah makmum ikut membaca atau tidak, Ustaz? Iya, ikut membaca. Dalam hadis yang kemarin kan ada 3 pendapat itu. Yang satu berpendapat, ya, berdasarkan hadis wa idza qara'a fa amsitu wa idza khabara fa kabiru, kalau imam membaca baca takbir maka takbirlah kamu. Kalau imamnya membaca maksudnya membaca Al-Qur'an Fatihah tadi, diamlah kamu. Nah, di situ jadi kalau takbir tetap dibaca.
Tapi kalau imamnya membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran tadi ya, Fatihah atau surat, makmumnya cukup memperhatikan, mendengarkan tapi memperhatikan. Kalau imamnya membacanya sir, makmumnya membaca sendiri, ya, baca sendiri. Tapi ada yang kedua pendapat, kalau imamnya membaca sir, nah, makmumnya membaca sendiri. Kalau imam membaca jahar, makmumnya mendengarkan kecuali Fatihah. Nah, maka kalau imamnya membaca Fatihah diam. Nanti kalau imamnya membaca surat, nah, makmumnya terus membaca Fatihah. Itu akan mengalami keganjilan juga. Kalau imamnya membaca suratnya pendek, makmumnya membaca Fatihah tidak selesai, berarti kan ketinggalan. Ya kan? Nah, yang paling penak loh, bukan paling betul ya, paling penak itu mengikuti yang pendapat yang nomor 3. Pendapat 3 itu, pokoknya imam membaca sir atau imam membaca jahar, makmum cukup diam. Karena apa? Alasannya bacaan imam itu sudah mencukupi bacaan makmum, sehingga bacaan imam sir apa jahar tidak diperdulikan, termasuk baca takbir tadi. Baca takbir imamnya banter apa alon, pokoknya takbir imam, bacaan imam itu ya tinggal makmumnya. Itu pendapat yang ketiga, ya kan? Nah, beda-beda pendapat itu silahkan aja. Tapi kalau kita memegang di antara pendapat-pendapat itu, semaksimalnya kita pilih pendapat yang paling kuat dasar alasannya. Ya begitu ya. Apa lagi? Ustadz, mohon diterangkan, jika saya bersedekapnya di atas dada, bukan di perut atau di dada bawah, dan dengan menyilang, bukan lurus, tetapi tetap tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti ini, Ustaz. Tadi diterangkan kan? Coba tadi yang memegang erat tadi, coba kita bisa ulang, memegang eratmu gimana? Di samping itu pergelangan di atas pergelangan tangan kanan, di atas pergelangan tangan kiri. Halaman 7 hadis yang atas. Ya. Antausin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra thumma yasuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis shalat. Dari Tawus, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya yang kanan pada tangannya yang kiri. Kemudian beliau memegang erat-erat di dadanya ketika sholat. Ya, letakkan tangan kanan, di atas tangan yang kiri, diletakkan di dadanya sambil memegang erat-erat. Nah, disilang ini memegang erat-erat, ya dipegang apa ini? Nah, kalau tangan kanan di atas tangan kiri memegang erat-erat itu maksudnya tangan kanan memegang tangan kiri erat-erat dan diletakkan di dadanya, ya. Bukan di perut tapi di dada. Nah, sudah jelas ya? Coba bawahnya dibaca sekali. An Wa'il bin Hujrin qala qultu la anzurunna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli fanadhartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa'a yadaihi hatta hadata bi udunaihi thumma wada'a yadahul yumna ala kaffihil yusra wa rusghi was-sa'idi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku berkata, sesungguhnya aku ingin melihat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau solat. Maka saya melihat beliau, maka beliau berdiri, lalu beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan beliau sehingga sejajar dengan daun telinga. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada telapak tangan kirinya dan pergelangan tangannya dan lengannya. Nah, ya, pergelangan tangannya dan lengannya, ya. Telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, ya, di atas tangan kanan di atas tangan kiri dan pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan.
di hadis yang sebelumnya tadi di pergelangan tangan sambil memegang erat-erat. Nah kalau terus gini, bagaimana? Memegang apa kamu sih? Nah, begini kan tidak bisa memegang begini. Nah pergelangannya tidak terletak pada pergelangan. Tadi pada pergelangannya terletak pada pergelangan tangan kanannya, ya, di atas, pergelangan tangan kiri di bawah. Kemudian pemegang erat-erat dan diletakkan di dadanya, gitu lah. Ya, apa yang ada terus itu dituruti, tidak usah bikin sendiri lah. Kalau mengikuti Nabi itu jelas benernya. Kalau sudah ada ketetapan Nabi, kalau membuat sendiri itu jelas salahnya. Jelas salahnya. Ada lagi yang sedekap di perut ada. Laga di lempeng ada, dia di lempeng sampai. Lah kecuali kalau memang tangan dan kiri panjangnya tidak sama, ya. Nah, mau tadi tidak bisa lah, itulah. Kalau tidak ada sebab-sebab yang lain, kenapa? Ikuti Nabi yang mudah, tidak membuat cara lain. Kalau cara yang ditetapkan Nabi seolah-olah kurang pas, berarti kurang betul gitu ya, seolah yang betul itu buatannya sendiri. Padahal kalau buat sendiri tidak dijelaskan Nabi, fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima. Jangan mengharap pahala, wong ditolak kok. Diterima aja tidak kok mengharapkan pahala. Ya apalagi? Saya makmum masbuk. Waktu itu imam sudah atahiyat awal. Sedang saya takbir dan membaca doa iftitah, lalu saya mengikuti imam. Hal ini apakah sudah benar yang dilakukan Ustaz? Salah. Jadi kamu kalau mendapatkan imam sudah atahiyat, ya, kalau kamu mau ikuti ya langsung takbiratul ihram terus atahiyat atau langsung baca iftitah. Mau masbuk imamnya wis baca malam baca iftitah. Iftitah itu kalau kamu dari awal bersama imam, imamnya sudah membaca Fatihah saja, kalau baca imam itu jahar, kamu sudah tidak ada waktu untuk baca iftitah, ya, apalagi imamnya sudah baca tahiyat, ya, tentu Fatihah sudah, surat sudah, rukuk sudah tinggal tahiyat, kok malah baca iftitah kan? Gitu, sudah tidak ada tempat kamu beriftitah itu nggak ada, karena makmumnya tak masbuk. Baca iftitah itu kalau dimulai takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Imamnya takbir, fakabaro, wa idza kabaro, fakabiru. Kalau imamnya mulai Allah Akbar, kamu Allah Akbar. Lah itu mungkin bisa sama-sama membaca iftitah. Lalu kalau imamnya sudah baca Fatihah saja, kalau bacaan Fatihah itu jahar, kamu tidak sempat baca iftitah. Karena ada perintah berikutnya setelah kamu imamnya membaca, kamu mendengarkannya. Jadi sudah jelas tahiyat kan sudah tidak dapat iftitah. Nah, kamu tapi takbiratul ihram nggak boleh ditinggalkan. Karena takbiratul ihram sebagai permulaan orang melakukan sholat. Maka begitu terlambat ya Allah Akbar, terus langsung duduk atahiyat. Nah, apa yang kamu dapat? Yaitu bagianmu. Yang tidak kamu dapat, kamu sempurnakan, ya. Apalagi? Ustaz, mohon tausiahnya. Mertua saya pekerjaannya buruh tandur, kemudian sholatnya itu dijamak di akhir asar, padahal dari rumah ke sawah dekat. Apakah yang demikian itu ada tuntunannya, Ustaz? Enggak ada itu. Enggak ada. Tuntunan yang ditanyakan begitu tidak ada. Buruh tandur ya. Burung buruh panen, ini buruh tandur lagi nandur wis ngono. Sok panen ya gitu lagi itu dah. Tidak ada tuntunan begitu. Mengapa kamu sholat harus dijamak? Wong dekat. Kecuali kalau buruh tandunya meluruk jauh lah, kamu mungkin dikatakan musafir, boleh. Musafir itu paling tidak 12 km dari
tempat iqomah, dari tempat tinggalnya. Kalau dekat kenapa? Leren sih mulai sholat boleh kan? Kalau dekat aja. Atau kalau memang mau pulang sholat di rumah, ya pakai alat untuk sholat, pakai bawa sajadah, bawa ruko kalau perempuan ya, dah wudhu di situ sholat ya, boleh juga. Sholat di tempat di sawah tadi, tarikan tempat yang ada, gelar sajadah, sholat bisa di situ. Oh, bumi Allah di mana aja kamu boleh untuk sujud sholat. Jangan sampai sholat terhalang karena pekerjaan, karena jangan. Apalagi saya pernah menemui orang saat takbiratul ihram dan saat akan bersedekap, dia memutar-mutar tangannya terlebih dahulu. Apakah ada tuntunannya, Ustaz? Nanti kok saya muter-muter. Oh, tanya saya, kudune kowe tekan karo sing muter-muter tangan iki piye karepe? Karepmu piye pada tak gitu, tak pada tuntunannya. Kalau tanyakan saya, ndak sampai hari ini saya belum pernah melihat. Tapi tangan diputer-puter enggak melihat begitu. Nah, kok ana tuntunan kok ngono kuwi sing ditiru sapa atau tuntunan dari mana? Apalagi kalau salat itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau ada tuntunannya mesti ada. Nah, kalau Nabi melakukan begitu mesti ada tuntunannya, ada dalilnya. Nah, kalau tidak ada dalilnya jangan mencari. Kalau memang tidak ada, jangan mencari dalil, wong tidak ada kok. Kalau Nabi memutar-mutar itu mesti ada dalilnya. Nah, kalau tidak ada dalil kok kamu lakukan dengan memutar-mutar tangan, nah yang nyuruh mutar-mutar itu niru siapa? Gitu. Kalau niru Nabi mesti ada. Nah, saya belum tahu itu, maka tanya yang mutar-mutar tadi niru siapa? Kalau niru selain Nabi, kenapa tidak meniru Nabi saja lah, gitu lah.